Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara peserta mata kuliah kebijakan sektor publik di semester 3. Setelah kita melakukan ujian tengah semester, kita akan kembali untuk melakukan pembelajaran rutin yang pada kali ini akan kami sampaikan bab terbaru, yaitu metode jejaring kebijakan. Sebagaimana kemarin sudah kita pahami bersama bahwa di dalam membuat kebijakan publik, untuk saat ini kita memerlukan kerjasama antara berbagai sektor, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan jejaring kebijakan. Ada beberapa alasan mengapa jejaring kebijakan itu menjadi sesuatu yang sangat penting pada saat ini. Karena yang pertama, bahwa pemerintah sekarang tidak lagi bisa mengatakan sebagai satu-satunya aktor di dalam pembuatan kebijakan publik. Ini terjadi karena pemerintah mempunyai keterbatasan, baik di bidang sumber daya manusia, di bidang anggaran, dan sebagainya. Sehingga untuk menutupi kekurangan ini sangatlah dibutuhkan adanya kerjasama sektor yang lain, yaitu sektor swasta atau privat dan sektor publik atau civil society. Yang kedua, bahwa adanya jejaring kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan ini harus dikelola secara bersama-sama di dalam sebuah mekanisme yang disebut collective decision making. Inilah yang menyebabkan jejaring kebijakan itu sebagai satu hal yang penting. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu bahwa adanya tuntutan akuntabilitas publik yang semakin meningkat dari masyarakat. Ini akan bisa terwujud manakala kebijakan publik ini dibuat dengan cara yang sebaik-baiknya dengan melibatkan berbagai pihak. Itulah urgensi mengapa jejaring kebijakan untuk saat ini menjadi sesuatu yang tidak boleh dihiraukan atau tidak boleh dianggap sesuatu yang tidak penting. Persoalannya adalah bagaimana cara membangun jejaring kebijakan. Ada beberapa metode di dalam membuat jejaring kebijakan. Yang pertama adalah advokasi entrepreneurial, yang kedua deliberasi publik, yang ketiga pengembangan kebijakan, yang keempat komunikasi strategis, dan yang kelima negosiasi. Ya, jadi ada 5 metode di dalam membuat jejaring kebijakan. Kita akan jelaskan satu persatu, tentunya hanya sebagai secara singkat saja, karena nanti materi secara lengkap bisa saudara lihat di dalam naskah yang akan kami lampirkan. Metode yang pertama, advokasi entrepreneurial. Metode ini bermakna adalah bagaimana kebijakan itu dibuat dengan cara meminta dukungan kepada stakeholder yang terlibat di dalam pembuatan maupun di dalam sasaran-sasaran dari kebijakan publik ini. Upaya pendukungan ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting karena
Karena apabila dukungan ini dari beberapa pihak yang memang berkepentingan, akan sangat mempengaruhi di dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Misalnya, kebijakan akan menaikkan tarif air PDAM. Ini tentunya pihak-pihak yang harus diundang dari pihak pemerintah, tentunya pasti minimal dari bagian perekonomian, bagian hukum, kemudian juga legislatif pasti. Kemudian pihak swasta siapa yang bisa dilibatkan di dalam hal ini? Misalnya para pengusaha di bidang air bersih. Ini banyak kita jumpai pengusaha yang memproses air bersih itu di dalam mungkin dalam isi ulang atau pembuatan air minum dalam botol-botol. Kemudian dari sisi masyarakat siapa? Ini adalah pengguna langsung dari para pelanggan daripada air bersih ini juga diundang untuk memberikan masukan-masukan atas rencana pemerintah untuk menaikkan tarif retribusi PDAM. Nah, harapannya kalau metode ini dilakukan dengan baik, kebijakan akan pasti berhasil dengan baik di dalam pelaksanaannya. Namun, satu hal yang menjadi perhatian bahwa metode ini bisa disalahgunakan manakala upaya pendukungan ini dipaksakan, artinya ada sebuah tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pihak tertentu di dalam rangka mengegolkan kebijakannya. Yang kedua, deliberasi publik. Deliberasi publik ini bermakna bahwa di dalam membuat kebijakan, semua masyarakat, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, harus dilibatkan tanpa terkecuali. Ini satu metode yang sangat bagus, tetapi sekaligus metode yang sangat susah untuk dilakukan. Karena apa? Bagaimana mungkin kita bisa melibatkan seluruh masyarakat tanpa terkecuali dalam waktu dan tempat yang sama? Tentunya ini konsekuensinya sangat besar, sedangkan keputusan segera akan diambil. Nah, inilah dua hal yang sangat penting di dalam metode jejaring kebijakan. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan metode-metode yang lain. Nah, tentunya silakan saudara nanti mendiskusikan bagaimana dua metode ini diterapkan di dalam pembuatan kebijakan publik. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan saudara bisa memahami materi ini. Kalau sekali lagi untuk memperkuat pemahaman Anda, silahkan Anda mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan metode jejaring kebijakan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.